Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Arif Wibowo, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 22 Morapadang, Kabupaten Banyasin. Pada video kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan 9, modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam menulis jurnal refleksi ini, saya menggunakan model 1, yaitu model 4F, Fact, Feeling, Feeding, dan Future, yang diprakarsai oleh Dr. Roger Greenaway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, fact atau peristiwa. Modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya saya pelajari mulai dari tanggal 15 sampai 27 Februari 2024. Seperti pada modul sebelumnya, modul ini kami pelajari menggunakan alur merdeka. Mulai dari diri pada dan eksplorasi konsep kami pelajari secara mandiri pada tanggal 15 Februari 2024 dengan mengingat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada sesi ini, saya diwajibkan untuk memberikan respon terhadap beberapa pertanyaan untuk melihat sejauh mana pengetahuan saya tentang materi kali ini. Dilanjutkan eksplorasi konsep forum diskusi pada tanggal 16 Februari 2024. Pada sesi ini, saya diberi kesempatan untuk saling berdiskusi bersama fasilitator dan rekan sesama JGP dalam LMS tentang sekolah sebagai ekosistem, pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset, secara singkat pendekatan asset-based community development, dan aset-aset dalam sebuah komunitas. Pada tanggal 19 Februari 2024, saya berdiskusi ruang kolaborasi modul 3.2 di forum diskusi sesi 1 yang telah dihadiri oleh JGP Angkatan 9 kelas 9-10. Kami dibantu oleh fasilitator kami yaitu Ibu Sari Marlina, dan kami dibagi menjadi 3 kelompok acak sesuai dengan daerah domisili. Kami JGP diminta untuk dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya yang ada di daerah untuk sekolah kami dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Kami juga melakukan pemetaan aset di daerah untuk sekolah. Hasil diskusi tersebut akan dipresentasikan kepada kelompok lain pada ruang kolaborasi sesi 2 di modul 3.2. Kemudian pada tanggal 20 Februari 2024, pada ruang kolaborasi sesi 2, setiap kelompok melakukan presentasi hasil diskusinya pada sesi 1. Pada presentasi ini, kelompok saya mengidentifikasi aset dan pemanfaatannya di wilayah Kecamatan Morapadang dan Air Saleh yang mendapatkan respon positif dari kelompok lain serta penguatan dari fasilitator dan pengajar praktik kami. Pada tanggal 21 sampai 22 Februari 2024, saya membuat demonstrasi kontekstual modul 3.2 dengan menganalisis video praktik baik yang disajikan dalam bentuk narasi. Pada tanggal 23 sampai 26 Februari 2024, saya mengikuti sesi elaborasi pemahaman untuk mendapatkan penguatan pemahaman saya terkait modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya serta membuat koneksi antar materi modul 3.2 dengan modul-modul sebelumnya. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2024, saya melakukan aksi nyata untuk membagikan pemahaman saya terkait modul 3.2 ini dengan tujuan agar rekan guru di sekolah saya dapat memahami dan memanfaatkan berbagai aset yang dimiliki sekolah. Kedua, feeling atau perasaan. Dalam sesi pembelajaran ini, saya merasa sangat gembira karena saya telah memperoleh pengetahuan baru yang terkait dengan materi dari modul ini. Pengetahuan ini membuka mata saya terhadap potensi sumber daya yang ada di sekitar lingkungan sekolah saya. Dan saya merasa termotivasi untuk melakukan pemetaan komprehensif terhadap semua aset tersebut agar dapat dimanfaatkan secara efektif. Selain itu, saya merasa tertantang untuk berbagi pengetahuan ini dengan rekan sejawat di sekolah agar mereka juga dapat mengadopsi pendekatan PKBA, pengembangan komunitas berbasis aset, dalam upaya menemukan aspek positif dalam kehidupan sekolah dan mengoptimalkannya. Dengan demikian, kami bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih berdaya dan bermanfaat bagi peserta didik. Yang ketiga, findings atau pembelajaran.
Sesi pembelajaran ruang kolaborasi sesi 1 pada modul ini telah memberikan banyak pelajaran berharga. Saya belajar untuk fokus pada aspek positif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan berdasarkan kekuatan, inspirasi, serta potensi yang ada. Modul ini mendorong perubahan paradigma dari pola pikir yang seringkali bersifat defisit, di mana kita cenderung melihat permasalahan dan kekurangan terlebih dahulu, atau deficit based thinking. Ini adalah langkah yang sangat positif untuk mengembangkan pendekatan yang lebih proaktif dan membangun pada aset yang ada di sekitar kita. Saya merasa sangat termotivasi untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik pengambilan keputusan dan pengelolaan program di sekolah. Dalam modul ini, CGP mendalami konsep sekolah sebagai ekosistem, di mana terdapat interaksi antar unsur biotik, unsur yang hidup seperti murid, guru, kepala sekolah, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua murid atau wali, dan masyarakat di sekitar sekolah. Dan unsur abiotik atau unsur yang tidak hidup seperti keuangan, sarana, dan prasarana. Dengan pemahaman ini, CGP menyadari bahwa sekolah bukanlah entitas yang berdiri sendiri, tetapi berhubungan erat dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini membuka peluang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam dan di sekitar sekolah secara lebih efektif dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Pembelajaran di modul ini juga memberi kesempatan untuk dapat membedakan tujuan aset utama yang dimiliki oleh lingkungan sekolah, meliputi modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Dengan pengetahuan aset-aset dalam komunitas, maka kita diharapkan memiliki strategi dalam pemanfaatannya, sehingga pada akhirnya kita memiliki karakteristik komunitas yang sehat dan relevan. Yang keempat, future, penerapan. Dengan pemahaman yang diperoleh dari modul ini, harapannya CGP dapat mengadopsi pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, Asset Based Community Development atau ABCD, dengan mengubah pola pikir atau mindset dan sikap positif sebagai langkah awal. Implementasi modul ini diharapkan mampu membantu sekolah dalam membangun ekosistem yang merancang pertumbuhan dan perkembangan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita perlu ingat bahwa cara sekolah memandang ekosistemnya sangat memengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan ABCD dapat membuka potensi positif di lingkungan sekolah, menjadikan aset dan sumber daya yang ada sebagai dasar pengembangan pendidikan yang lebih efektif dan inklusif. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.